Dalam pertandingan melawan Brunei, Sinteyong melakukan beberapa eksperimen. Salah satunya adalah menempatkan Sandy Walsh sebagai gelandang, sebuah posisi yang terbilang baru untuk pemain kelahiran Belgia tersebut. Namun nyatanya, Sandy Walsh mampu menunjukkan performa apiknya meski ditempatkan sebagai gelandang. Bahkan ia menjadi pemain yang paling menonjol di lini tengah timnas. Sebuah bukti jika Sandy Walsh adalah pemain terpenting yang saat ini dimiliki oleh skuad Garuda. Dan untuk itu inilah Sandy Walsh, pemain masa depan bagi timnas Indonesia. Ya, Sandy Walsh adalah pemain berdarah Indonesia yang bermimpi untuk membela tim Garuda. Mimpi itu terjadi pada tahun 2017 saat Indonesia masih ditangani oleh Luis Milla. Sayangnya keinginan itu tidak mendapatkan respon dari PSSI. Tapi Sandy Walsh tidak menyerah. Menurutnya hanya tinggal menunggu waktu saja bagi dirinya untuk membela Garuda. Ia pun akan melakukan segala cara sambil membuktikan jika kemampuannya pantas untuk timnas. Waktu pun terus berjalan, jabatan pelatih yang sebelumnya dipegang oleh Luis Milla akhirnya beralih ke Sinteyong. Bak Gayung bersambut, pelatih asal Korea Selatan itu mendukung Indonesia untuk melakukan naturalisasi. Namun, Sinteyong berharap naturalisasi untuk pemain timnas hanya berlaku bagi pemain keturunan. Hal itu dilakukan karena pemain keturunan pasti memiliki jiwa emosional dengan Indonesia. Dan Sandy Walsh menjadi salah satu pemain tersebut. Ia akhirnya resmi menjadi WNI bersama pemain lain seperti Jordi Amat. Kesempatan untuk membela timnas akhirnya didapatkan oleh Sandy. Sayangnya ada beberapa kendala yang membuat kesempatan itu tertunda. Salah satunya adalah cedera yang terus dialami menjelang jeda internasional. Namun akhirnya pada pertandingan melawan Turkmenistan, Sandy bisa bermain dan itu menjadi debutnya bersama timnas Indonesia. Debut yang sekaligus menjadi penantian selama 6 tahun keinginannya membela timnas. Kesempatan membela Indonesia akhirnya terjadi lagi di bulan ini. Kali ini di ajang resmi, yakni kualifikasi Piala Dunia. Dalam pertandingan ini, Indonesia akan melawan Brunei di babak playoff. Pertandingan akhirnya berlangsung. Dan secara mengejutkan, Sandy Walsh ditempatkan Sinteyong sebagai gelandang. Sebuah peran yang terbilang baru bagi Sandy. Namun ternyata itu bukanlah masalah baginya, karena dirinya mampu menjalankan peran tersebut. Hal itu terlihat dalam ketenangannya mengatur tempo permainan. Selain itu dirinya juga piawai dalam mengalirkan bola ke depan. Sandy Walsh mengajari mentalitas pemain Indonesia. Dalam sebuah kesempatan, Sandy Walsh dilanggar oleh pemain Brunei di kotak penalti. Saat itu, timnas sudah unggul jauh atas Brunei, sehingga bisa saja Sandy Walsh mengambil penalti tersebut. Namun secara mengejutkan, Sandy Walsh menolaknya. Dirinya memilih menyerahkannya kepada pemain lain. Sebuah kesempatan yang akhirnya diselesaikan dengan baik oleh Ramadan Sananta. Alasan Sandy Walsh tak mau mengambil penalti.
Setelah pertandingan, Sandy Walsh mengungkapkan mengapa dirinya menolak untuk mengambil penalti. Alasannya simpel, karena dirinya tak ingin mencetak gol perdana melalui titik putih. Ia memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada penyerang timnas agar semakin percaya diri dan terus bisa diandalkan dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya. Saya tidak ingin gol pertama saya untuk timnas Indonesia dicetak lewat titik penalti. Saya ingin para penyerang lebih percaya diri sehingga kami bisa mencetak lebih banyak gol, kata Sandy Walsh usai pertandingan. Sandy siap dimainkan di mana saja. Sampai saat ini, Sandy belum pernah dimainkan oleh Sinteyong di posisi aslinya, yakni bek kanan. Dalam pertandingan melawan Turkmenistan, Sinteyong menempatkan Sandy sebagai bek tengah untuk mendampingi Jordi Amat dan Elkan Bagot. Momen serupa berlanjut saat Indonesia melawan Brunei. Dalam laga tersebut, Sandy Walsh ditempatkan sebagai gelandang. Merespon hal itu, Sandy mengaku siap dimainkan di posisi apapun, karena itu demi timnas Indonesia. Well, I'm here to play for Indonesia. For any position, I'm on the field. Against Turkmenistan, I was center back. I'll do anything to help this team grow and to get wins every time I come here. So midfield, right back, center back, striker. Sinteyong sengaja melakukan itu. Apa yang dilakukan oleh Sinteyong ternyata adalah bentuk eksperimen, di mana dirinya sengaja menempatkan Sandy Walsh karena ingin melihat apakah Sandy mampu bermain di posisi itu atau tidak. Selain itu, eksperimen tersebut juga sebagai bentuk antisipasi untuk menghadapi lawan timnas yang lebih berat dari Brunei Darussalam. Saya memang mencoba menjadikan dia sebagai gelandang, karena sebagai antisipasi ketika kita bertemu dengan lawan yang lebih kuat daripada kita. Itu yang saya pikirkan, kata Sinteyong pada media. Kini menarik dinantikan eksperimen seperti apa yang akan dilakukan oleh Sinteyong. Namun menurut kabar yang beredar, dalam leg kedua nanti, Sinteyong akan memainkan Sandy Walsh di posisi aslinya, yakni bek kanan. Sebuah momen yang pastinya sangat ditunggu, karena saat bermain sebagai gelandang, performanya dianggap sangat baik. Apalagi saat bermain di posisi bek kanan, yang notabene adalah posisi naturalnya.